Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama Kakak Adelia Wijastuti. Bisa dipanggil Kak Adel. Di sini kita akan belajar bersama nih tentang materi dari pelajaran biologi. Oke, sebelumnya eh, yang udah hadir bisa nih nulisin namanya di kolom komentar dulu. Iya, oke. Oke. Oke, kalau udah nulis namanya di kolom komentar, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Nah, nah, hari ini kita akan belajar tentang genetika. Nah, nah, bicara tentang genetika, pasti kalian udah sering nih, udah nggak asing lagi nih genetika. Sering banget pelajaran dari SMP, SMA, pasti sering nih ngomongin genetika. Apa sih genetika itu? Oke, pertama nih. Sekarang genetika itu apa? Nih kalian pasti udah nggak asing nih sama bentuk ini. Sering lihat kan ya, suka ada di film-film. Nah, apa sih genetika itu? Apa itu genetika? Nah, pernah lihat ayam nggak sama anak ayam? Anak ayam mirip nggak sih sama induknya? Mirip ya? Tingkah lakunya, bentuk badannya, mirip kan? Ayam itu mirip dan induknya. Nah, kenapa sih bisa mirip? Kok bisa ya mirip? Karena anak ayam itu memiliki materi genetik dari induknya. Jadi dapat disimpulkan kalau genetika itu adalah sebuah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat gen pada organisme. Kalau belajar tentang materi genetika, pasti kalian udah nggak asing lagi nih sama yang namanya gen, kromosom, dan juga DNA. Apa sih mereka itu? Kok genetika ada hubungannya ya? Nah, jadi gen, kromosom, DNA, ataupun RNA ini adalah bahan-bahan yang menyusun dari genetika tersebut. Nih, sebelum dibahas lebih jelas lagi, kita cari tahu dulu hubungannya apa sih antara gen, kromosom, DNA, sama genetika itu. Nah, pertama, di dalam tubuh kita ini kan terdapat banyak sekali sel nih. Tubuh kita ini tersusun dari macam-macam sel. Nih, di sini ada human cell. Di sini ada sel manusia. Nah, di dalam sel manusia itu, kita tahu nih, ada inti sel, ada mitokondria, ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, ada sel membran, dan juga ada silianya. Nah, di dalam inti sel ini terdapat suatu bagian yang disebut kromosom. Jadi, di dalam inti sel ini terdapat kromosom. Nah, di dalam kromosom ini kan terlihatnya hanya seperti kalau dari jauh kelihatannya seperti huruf X nih. Dan ternyata kalau kita perbesar lewat mikroskop, si kromosom ini tidak hanya berbentuk huruf X, tapi dia itu seperti berbentuk seperti di dalamnya itu seperti benang-benang kusut yang berbentuk seperti huruf X. Nah, jika benang-benang kusutnya tersebut diperbesar lagi dan ditarik lagi di sini, bisa di kumpulannya itu bisa ditarik, nah dia itu terdapat bentuk seperti berpilin, seperti benang yang berpilin. Nah, di sini nih. Oke, nih lihat yang warna biru ini. Nah, dia itu disebut dengan DNA. Nah, di dalam DNA, nanti di dalam DNA ini ada fragmen-fragmen. Fragmen-fragmennya ini nanti akan mengkode dari gen. Gen itu adalah kode-kode genetik yang terdapat di dalam DNA. Jadi
Hubungannya itu di dalam tubuh manusia terdapat sel-sel. Di dalam sel terdapat inti sel. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Lalu kromosom jika diperbesar nanti akan terdapat DNA di dalamnya. Setelah itu di dalam fragmen-fragmen DNA nanti terdapat gen. Oke. Nah, di sini ya. Kromosom adalah molekul seperti benang, ya kan? Ini seperti benang nih, yang membawa informasi materi genetik. Dan gen adalah fragmen DNA yang mengkode suatu sifat atau bagian dari genom yang berperan dalam proses ekspresi gen. Nanti kita bahas ya selanjutnya untuk lebih jelasnya. Nah, pembahasan pertama dari yang lebih besar dulu ya, dari kromosom. Nah, di kromosom ini, kan tadi udah tahu nih bentuknya seperti huruf X. Tapi di dalamnya itu seperti benang-benang ya. Untuk bagian-bagiannya itu yang pertama ada telomer. Telomer ini biasanya di ujung dia, tempatnya di ujung, berbentuk bulat ya. Lalu di sini ada disebutnya kromatid. Nih, semua ini disebut kromatid. Oke, lalu ada lengan panjang di yang atas. Di tengah-tengah ini ada sentromer, lalu di bagian bawahnya ada lengan panjang. Nah, berdasarkan fungsinya, kromosom ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada autosom. Apa sih autosom? Autosom itu mengandung gen yang diperlukan untuk fungsi normal tubuh manusia. Jadi, autosom ini berisi gen untuk mengatur tubuh manusia. Ya. Yang kedua ada gonosom. Gonosom ini merupakan kromosom yang bertanggung jawab dalam menentukan jenis kelamin manusia. Pada manusia juga terdapat dua jenis kelamin nih, dua jenis kelamin seks, yaitu kromosom X dan juga kromosom Y. Selain berdasarkan fungsinya, ternyata kromosom juga dibagi lagi nih, berdasarkan bentuk atau letak sentromernya. Yang ini ya, yang di tengah-tengah itu. Nah, berdasarkan letaknya itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada telosentrik. Nah, letak sentromernya ini paling ujung. Telosentrik ini paling ujung. Untuk yang kedua ada aksosentrik, akrosentrik. Nah, untuk yang akrosentrik ini dari ujung agak ke sini dikit, agak ke tengah dikit, dari ujung agak ke tengah dikit ya. Terus ada submetasentrik, dari yang aksosentrik agak ke tengah lagi dikit. Oke? Dan yang terakhir ada metasentrik. Nah, metasentrik ini pas di tengah-tengah. Untuk kalian mudah ngafalinnya, begini. Caranya yang pertama kalian tahu dulu metasentrik. Meta itu biasanya median. Kadang median kan nilai tengah ya. Jadi me itu biasanya di tengah-tengah. Oke, ingat-ingat. Metasentrik di tengah. Lalu ada submetasentrik, berarti dia agak kesanaan dikit, ingat terus. Habis meta, submetasentrik. Terus dari submetasentrik ada akrosentrik. Kenapa akrosentrik dulu? Nih ya, akrosentrik ingat huruf A. A itu lebih awal. Nah, selanjutnya ada telosentrik. T itu paling terakhir. Ingat aja, telosentrik itu huruf paling terakhir, berarti dia terakhir. Aksosentrik itu letaknya sebelum telosentrik. Selanjutnya, untuk gampangnya, metasentrik di tengah, submeta agak kesanahan dikit aja. Oke? Selanjutnya ada kromosom pada manusia. Tadi kan udah dibahas nih, autosom itu yang mengatur tubuh manusia. Nah, kita itu, pada manusia itu ada 40, terdapat 46
buah atau 23 pasang kromosom yang mengatur tubuh manusia. Nah, ini ada 22, ini 22 autosom. 22 autosom ini semuanya ini mengatur tubuh manusia. Lalu selanjutnya ada gonosom. Gonosom ini kromosom seks. Terdapat 2 buah. Kalau untuk wanita itu XX, kalau untuk laki-laki itu XY ya. Nah, di sini kan pria ada 22 untuk kromosom autosom dan gonosom ada 1 pasang atau 2 buah, yaitu X dan Y. Sama juga terjadi pada manusia. Ada X, ada 22 kromosom autosom, dan ada 1 pasang gonosom. Kalau lebih gimana? Kalau lebih nanti biasanya ada kelainan. Banyak yang disebut sindrom-sindrom biasanya ya. Misal X-nya ada 3, atau Y-nya ada X-nya juga. Nah, nanti ada kelainan nih. Nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Oke? Selanjutnya, selain tadi habis kromosom, ada gen. Apa sih gen? Tadi kan sudah dijelaskan kan, kalau gen itu adalah fragmen DNA yang berisi informasi genetik. Nah, di gen ini, yang pertama itu ada yang disebut lokus. Apa sih lokus itu? Lokus itu yang ini nih. Nah, lokus ini adalah letak gen tertentu pada sebuah kromosom. Misal gini, pernah kan biasanya nih untuk mengetahui persilangan ya biasanya tanaman, kacang, biji bulat biasanya dikodekan dengan huruf B kapital ya, dan ada B kecil tergantung nanti di antara homozigot, heterozigot ya. Nah, di sini ada alel atau pasangan gen adalah variasi alternatif gen yang menjelaskan adanya variasi pada pewarisan suatu sifat. Jadi gini, kalau untuk gen itu harus ada 2. Dia tuh harus 2. Harus berpasangan kalau untuk menunjukkan suatu sifat. Misal, kalau kita tanaman kacang berbiji bulat. Nah, kacang berbiji bulat berarti cari yang mengandung gennya itu B kapital dengan B kapital atau B kapital dengan B kecil, tergantung apakah dia homozigot. Kalau homozigot itu harus sama. Semisal A kapital dengan A kapital. Nah, hurufnya ini harus sama kalau untuk homozigot. Dan ada heterozigot. Kalau heterozigot itu harus diisi oleh 2. Ada A kapital dan juga A kecil. Macam-macam gen nih. Gen itu terbagi menjadi 2. Ada gen struktural dan juga gen regulator. Untuk gen struktural ini adalah gen yang melaksanakan pembentukan mRNA. Dan 2 ada gen regulator. Gen regulator ini gen yang mengontrol kelompok dari gen struktural tersebut. Jadi ada gen struktural yang pertama, lalu ada regulator. Dia mengontrol dari si gen struktural tersebut. Nah, di gen regulator ini ada lagi menjadi 2, yaitu ada gen operator dan juga ada operon. Oke, next. Wah, udah nggak asing nih lihat gambar ini kan. Tadi kakak udah bahas di awal, kalian pasti udah nggak asing ya ngeliat yang kayak gini. Di film-film banyak banget nih, ya kan? Di film-film biologi, ilmuwan, pasti nih suka ada nih gambar-gambar kayak gini. Ini apa ya? Nah, ini itu disebut DNA. Oke? Ini DNA. Dan yang ini, yang satu ini disebut RNA. Oke? Kita bahas satu-satu dulu, dari DNA dulu. Nah, DNA itu apa sih? DNA itu untuk singkatannya ada deoksiribonucleic acid.
Kenapa namanya deoksiribonukleik acid? Karena dia terdapat deoksi atau deo ini berarti biasanya dua apanya? Dua ribonukleidnya atau dua gula fosfatnya di sini nih. Nah, kenapa disebut dua? Tadi kan udah tahu nih bentuknya. DNA tuh begini. Nah, berarti, si ribonukleid ini tuh yang ini nih. Nah, ribonukleid itu yang ini, yang berbentuk spiral ini. Kenapa dua deoksiribonukleid? Karena ada dua. Dan bentuknya berpilin. DNA itu harus dua dan berpilin. Oke? Kalau DNA itu deoksiribonukleik, dua dan berpilin. Terdiri dari dua rantai polinukleotida yang tersusun berpilin atau bahasa kerennya nih double helix. Nah, tiap nukleotida ini terdiri dari gula pentosa dan juga ada basa nitrogen. Basa nitrogen di DNA ini ada pirimidin yang terdiri dari sitosin dan timin. Dan juga ada purin, yaitu guanin dan adenin. Ya, untuk basa nitrogennya ada dua. Ingat-ingat, pirimidin ada sitosin, ada timin. Untuk purin ada guanin dan adenin. Nah, dari semua ini, kalau dilakukan sintesis protein, nanti sitosin harus berpasangan dengan guanin. Nih, bisa dilihat ya di gambarnya. Sitosin, C, atau kadang juga bisa ditulisnya S, tergantung menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Sitosin, C, berikatan pasti. Sitosin pasti berikatan dengan guanin. Oke? C dan G nggak boleh dipisahkan. Oke? Nah, selanjutnya ada adenin dan timin. Nah, ini juga nggak boleh dipisahkan. Dia nggak boleh. Nggak bisa namanya adenin sama sitosin. Nggak bisa. Nggak bakal nyatu. Harus sitosin dengan guanin, adenin dengan timin. Dan juga ada fosfat ya. Di sini tuh disebut satu nukleotida. Nih. Di sini fosfat. Di sini gula pentosa. Di sini ada basa nitrogen. Oke? Nah, ingat-ingat, sitosin dengan guanin, adenin dengan timin. Oke, next ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang RNA. Nih, dari gambar tadi nih. Kalau DNA ini sebelah sini, yang ada dua, gulanya, nih, ada dua ya, berpilin, dan ada dua. Kalau RNA, ada satu. Satu doang. RNA itu harus satu. Makanya kenapa namanya itu ribonucleic acid. Kalau tadi kan deoksiribonukleik, berarti ada ada tambahan nih depannya. Kalau yang ini nggak ada, berarti dia hanya satu. Ingat perbedaan bentuknya. Kalau DNA itu dua, double helix bahasa kerennya, berpilin, dan kalau RNA ada hanya satu. Coba tulis dulu nih di kolom komentar.
DNA ada berapa gulanya? Oke, udah pada nulis. Kalau RNA ada berapa? Oke, pinter-pinter ya. DNA ada 2, RNA ada 1. Nah, sama kayak DNA tadi, RNA ini terdiri dari satu rantai, tapi RNA ini terdiri dari satu rantai polinukleotida yang pendek dan tidak berpilin, dan satu nukleotidanya terdiri dari gula pentosa atau gula ribosa. Yang kedua ada basa nitrogennya terdiri dari purin, guanin, adenin, pirimidin, sitosin, dan urasil. Dan terakhir ada fosfat. Perbedaannya apa sih dari DNA tadi? Nih, kita lihat dari bahasa pirimidinnya. Kalau DNA itu menggunakan timin, kalau RNA itu urasil. Dan pasangannya guanin pasti dengan sitosin. Itu udah guanin sitosin itu udah nggak bisa terpisahkan. Baik DNA, RNA sama aja, ya. Dan selanjutnya ada adenin dan urasil. Nah, bedanya di sini kalau tadi adenin dan timin, kalau RNA adenin dan urasil. Ingat ya perbedaannya. Nah, selanjutnya ada macam-macam RNA. RNA dibagi menjadi 3. Yang pertama ada RNAd, RNA duta atau juga kadang disebut RNAm, atau RNA messenger. Messenger itu artinya apa sih? Pesan. Berarti membawa. Nah, dia itu berfungsi untuk RNA messenger ini berfungsi untuk membawa informasi genetik. Ingat ya, kalau RNAd atau RNAm itu sama aja, itu untuk membawa informasi genetik. Dari mana? Dari DNA menjadi mRNA atau RNAd. Selanjutnya ada RNA transfer atau RNAt. Ini bahasa Inggris maupun bahasa Indonesianya sama aja, namanya RNAt. Nah, untuk RNAt ini menerjemahkan kodon-kodon dari RNAd. Dan yang terakhir ada RNAr. Nah, untuk RNAr ini tidak begitu menjadi fokus utama di sintesis protein, tetapi tetap digunakan nantinya di sintesis protein, tapi untuk yang harus kalian pahami itu dari RNAd dan RNAt. RNAr ini terdapat di dalam ribosom dan dihasilkan oleh gen khusus yang terletak di kromatin pada nukleus. Jadi yang sangat berfungsi untuk sintesis protein ini ada RNAd atau RNAm dan ada RNAt ya. Oke, next nih. Tulis dulu nih perbedaannya biar gampang. DNA dan RNA. DNA dari rantai polinukleotidanya panjang, double helix, ganda, dan berpilin. Yang tadi, kalau DNA bentuknya seperti susut gitu ya, berpilin ya. Dan kalau RNA hanya satu. Kalau DNA itu harus 2 dia. RNA hanya 1. Jadi kalian yang sering lihat di film-film itu berarti namanya DNA. Terus ada letaknya. DNA di inti sel, kloroplas, dan mitokondria. Namun inti yang paling banyaknya ini, DNA ini terdapat di inti sel. Oke. Lalu RNA juga ada di inti sel, ada di kloroplas, mitokondria, sitoplasma, dan ribosom. Tapi yang paling utamanya, RNA ini terdapat di ribosom.
Gula pentosanya DNA deoksiribosa, RNA ribosa. Basa nitrogennya untuk purin ada guanin, adenin, pirimidin ada sitosin dan juga timin. Ya kan? GACT. G pasangannya dengan C. A pasangannya dengan T. Jangan dilupain. Guanin, sitosin, GC, AT, GCAT, CGTA. Pokoknya C dengan G harus. T dengan A nggak boleh, nggak pasangan. Oke? Dan untuk RNA, untuk purinnya ada guanin, adenin, pirimidinnya ada sitosin dan urasil. Nah, ini juga sama. Pasangannya gimana tadi? Guanin dengan sitosin, terus adenin dengan urasil. Untuk selanjutnya dari kadarnya nih, untuk DNA tetap tidak tergantung aktivitas sintesis protein. Dan RNA tidak tetap tergantung dari aktivitas sintesis protein, karena DNA ini biasanya sudah selalu ada di dalam inti sel. Tanpa dilakukan sintesis protein juga ada. Sedangkan RNA ini adalah hasil sintesis dari DNA. Ya, RNA ini adalah kelanjutannya dari DNA. Jadi, kalau ada RNA, pasti dia punya DNA. Pasti dia sudah ada DNA-nya dahulu sehingga ada RNA. Fungsinya dari DNA untuk membawa informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein, dan RNA berperan dalam sintesis protein. Bahasan kita kali ini, karena hari ini kita hanya akan membahas awalnya dulu, yaitu tentang apa sih genetika, lalu belajar tentang gen, DNA, kromosom, RNA. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari nih, tadi kan sering disebut sama kakak, sintesis protein. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang sintesis protein. Oke, udah selesai nih. Sebelum ditutup, jangan lupa pertanyaan terlebih dahulu. Silakan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya, langsung live. Boleh langsung ditanyakan, ada yang masih bingung nggak dari materi biologi hari ini? Wah, bagus-bagus ya pertanyaannya. Terima kasih untuk semua yang sudah bertanya kepada kakak. Untuk kalau yang masih belum ketemu, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akan membahas tentang sintesis protein. Jangan lupa untuk mereview pelajaran hari ini. Sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya, belajar dahulu tentang materi pada hari ini. Kita simpulkan lagi ya pembelajaran hari ini. Yang pertama, genetika adalah ilmu cabang biologi yang mempelajari tentang penurunan sifat pada organisme. Yang kedua, tadi ada apa ya? Ada kromosom. Apa sih kromosom itu? Kromosom adalah yang kedua ada kromosom. Apa sih kromosom itu? Kromosom itu tadi adalah benang yang berisi materi genetik pada organisme. Yang ketiga ada DNA. DNA adalah deoksiribonucleic acid yang bentuknya itu
berpilin dan ganda, atau bahasa kerennya double helix. Yang keempat, ada apa? RNA. Nah, RNA itu adalah ribonucleic acid. Dia terdapat satu rantai. Kalau tadi dua rantai, ini hanya terdapat satu rantai polinukleotida. Dan yang terakhir yang kelima ada gen. Gen itu apa? Fragmen dari DNA yang berisi keturunan sifat, yang berisi materi genetik. Yang terakhir ada gen. Gen itu adalah fragmen dari DNA yang berisi tentang materi genetik. Jangan lupa selalu jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, karena kita sekarang musimnya lagi kurang baik ya, dan juga masih terdapat pandemi, jadi kita harus jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, oke? Dan juga jangan lupa untuk review pelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan kakak yang salah. Yang kedua, ada kromosom. Apa sih kromosom itu? Kromosom itu tadi adalah benang yang berisi materi genetik pada organisme. Yang ketiga, ada DNA. DNA adalah deoksiribonucleic acid yang bentuknya itu berpilin dan ganda, atau bahasa kerennya double helix. Yang keempat, ada apa? RNA. Nah, RNA itu adalah ribonucleic acid. Dia terdapat satu rantai. Kalau tadi dua rantai, ini hanya terdapat satu rantai polinukleotida. Dan yang terakhir ada gen. Gen itu adalah untuk selalu jaga kesehatan, karena kita sekarang musimnya lagi kurang baik ya, dan juga masih terdapat pandemi, jadi kita harus jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, oke? Dan juga jangan lupa untuk review pelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan kakak yang salah. Semuanya, dadah. Kembali lagi bersama kakak di pertemuan selanjutnya.